Memerdekakan para budak. Salah satu ajaran dalam Islam adalah memerdekakan budak. Perbudakan merupakan tradisi jahiliyah yang telah berlangsung secara turun-temurun. Bukan hanya bangsa Arabia, seluruh peradaban di dunia setidaknya pernah melakukan praktik perbudakan. Nabi Muhammad dikenal memperlakukan budaknya dengan baik. Ketika beliau telah diangkat sebagai Rasul, maka beliau membebaskan budak-budaknya, terutama yang memeluk Islam. Salah satu budak beliau, Zaid bin Harithah, kemudian dijadikan anak angkat. Zaid bin Harithah tercatat sebagai Muslim pertama yang berasal dari kalangan budak. Mengenai pembebasan para budak, Rasulullah bersabda, "Siapa saja yang memerdekakan seorang budak Muslim, maka budak Muslim itu menjadi penyebab kebebasannya dari neraka. Setiap anggota badan budak yang dibebaskan itu menjadi penebus dosa atau anggota badan orang yang memerdekakannya. Siapa saja memerdekakan 2 budak perempuan muslimah, maka 2 budak yang dibebaskan itu menjadi penyebab kebebasannya dari api neraka. Setiap 2 anggota badan dari kedua budak perempuan itu menjadi penebus dosa 1 anggota badan orang yang memerdekakan." Perilaku baik Nabi Muhammad bukan hanya kepada budak miliknya, tetapi juga budak orang lain. Alkisah, suatu hari Nabi Muhammad berangkat ke pasar untuk berbelanja dengan membawa uang senilai 8 dirham. Di tengah pasar, beliau melihat seorang budak perempuan yang menangis. Merasa iba, Nabi Muhammad bertanya kepada budak perempuan itu. Nabi Muhammad pun mengetahui bahwa budak perempuan kehilangan uang majikannya senilai 8 dirham sehingga tidak bisa berbelanja. Tanpa berpikir panjang, Nabi Muhammad memberikan uangnya yang 8 dirham kepada budak perempuan itu. Namun ternyata perempuan itu tidak menghentikan tangisnya. Nabi Muhammad pun bertanya, "Apa yang terjadi denganmu? Bukankah uang majikanmu yang hilang telah kembali?" Perempuan itu menjawab bahwa kehilangan uang itu telah membuatnya terlambat berbelanja, pulang ke rumah dan memasaknya. Nabi Muhammad tidak setengah-setengah dalam membantu. Beliau mengantarkan perempuan itu berbelanja dan menemaninya pulang. Nabi Muhammad berjanji akan menjadi tameng jika majikan budak perempuan itu marah. Beliau akan menggantikan budak perempuan itu jika majikannya akan menyambuknya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu ternyata membuat sang majikan menjadi luluh hatinya. Dia tidak jadi marah dan justru membebaskan budaknya. Setelah itu, sang majikan masuk Islam dan menjadi pengikut Rasulullah. Teladan dari Nabi Muhammad ini sangat berpengaruh bagi para sahabatnya. Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai sahabat terbaik Nabi Muhammad juga melakukan hal yang sama. Beliau tercatat telah beberapa kali memerdekakan budak yang disiksa majikannya. Pada masa-masa tersebut, berbagai intimidasi yang menjurus kejam telah menimpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Umat Islam yang berasal dari keluarga miskin atau keluarga tidak terpandang mendapatkan siksaan paling keras. Mereka diteror sedemikian rupa agar meninggalkan ajaran dari Nabi Muhammad. Umat Islam dari kalangan budak mendapatkan siksaan sangat kejam dari majikannya. Bilal, sahabat Nabi yang berasal dari kalangan budak, merasakan betapa kejam majikan memperlakukan dirinya. Bilal tidak memiliki pelindung atau klan yang bisa menyelamatkannya. Orang seperti Bilal dalam tradisi jahiliyah tidak memiliki nilai yang penting. Seorang budak hanya melayani, patuh dan diperjualbelikan tak ubahnya seperti binatang ternak. Akan dianggap sebagai kejahatan luar biasa jika seseorang seperti Bilal tiba-tiba saja memiliki pendapat, pemikiran, bahkan dakwah menyerukan ajaran baru kepada masyarakat luas. Umayyah bin Khalaf, majikan Bilal, melakukan berbagai intimidasi agar budaknya itu meninggalkan Nabi Muhammad. Terkadang, Umayyah juga melakukan beberapa bujukan. Namun, yang didapatinya adalah keteguhan Bilal untuk mempertahankan ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad. Pada suatu hari, Umayyah bin Khalaf dengan sengaja tidak memberi makan dan minum Bilal selama sehari semalam. Esoknya, dia membawa Bilal ke tengah gurun dan memanggangnya di bawah terik matahari. Bilal kemudian ditelentangkan dengan tangan dan kaki terikat pada hamparan pasir yang panas. Sebuah batu besar diletakkan pada dadanya. Umayyah bin Khalaf berkata kepada Bilal, "Kamu akan tetap seperti ini hingga kamu mati, atau hingga kamu mau kafir terhadap Muhammad dan kembali menyembah Al-Lata dan Al-Uzza." Bilal menjawab dengan penuh ketegaran, "Ahad, Ahad."
Penyiksaan di tengah hamparan gurun berlangsung hingga beberapa waktu. Abu Bakar Ash-Shiddiq yang mendengar penyiksaan itu mendatanginya. Beliau mencoba melakukan negosiasi dengan Umayyah bin Khalaf. Tidakkah kamu bertakwa kepada Allah menyangkut si lemah yang tidak berdaya ini? Sampai kapan? Umayyah bin Khalaf menjawab, Andalah yang telah merusak orang ini. Maka selamatkanlah dia dari apa yang kamu lihat ini. Baiklah, aku setuju. Abu Bakar Ash-Shiddiq membeli Bilal dan kemudian memerdekakannya. Riwayat mencatat bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq membeli Bilal dengan harga 9 uqiyah emas. Saat itu, 1 uqiyah setara dengan 40 dirham. Setelah menjadi manusia merdeka, Bilal menghabiskan sisa hidupnya menemani perjuangan Rasulullah. Kesabaran, ketabahan, dan ketegaran Bilal ini membuat kaum musyrikin Mekah semakin jengkel dan marah. Bilal merupakan orang dari kelompok lemah yang tetap teguh dalam memegang keislamannya tanpa tunduk sedikit pun kepada kaum musyrik. Bilal tidak mempedulikan dirinya dalam memegang teguh keimanannya, meskipun dianggap tidak berharga bagi masyarakat jahiliyah Mekah. Setiap waktu, Bilal terus mengucapkan kalimat tauhid dengan lantang dan menantang. Bukan hanya Bilal, Abu Bakar Ash-Shiddiq terus memerdekakan budak yang disiksa majikannya karena menjadi pengikut Rasulullah. Baik budak laki-laki dan perempuan yang disiksa ditebus oleh Abu Bakar dengan uang pribadinya dan kemudian dimerdekakan. Beberapa di antaranya adalah Amir bin Fuhairah, Ummu Ubais, dan Zinirah. Amir bin Fuhairah kelak akan terlibat dalam perang Badar dan Uhud. Zinirah setelah dimerdekakan sempat mengalami penyakit mata yang membuatnya buta. Melihat hal itu, orang-orang musyrik berkata, Matanya telah dibuat buta oleh Al-Lata dan Al-Uzza. Zinirah menjawab perkataan orang-orang musyrik. Mereka berbohong, demi Allah, sungguh Al-Lata dan Al-Uzza sekali-kali tiada bisa mendatangkan kemudorotan dan tiada pula mendatangkan kemanfaatan. Kemudian Allah memberi kesembuhan sehingga mata Zinirah kembali normal. Abu Bakar Ash-Shiddiq juga memerdekakan An-Nahdiyah dan putrinya, budak dari Bani Abd Ad-Dar. Pada suatu hari, Abu Bakar berpapasan dengan An-Nahdiyah dan putrinya yang disuruh majikannya membawa tepung. Si majikan yang seorang perempuan berkata kepadanya, Aku bersumpah, sungguh aku tidak akan memerdekakan kamu berdua. Abu Bakar Ash-Shiddiq yang mendengarnya segera berkata, Wahai Ummu Fulan, batalkanlah sumpahmu itu. Silahkan Anda membatalkannya, karena Andalah yang merusaknya. Abu Bakar segera membeli dan memerdekakan An-Nahdiyah dan putrinya. Suatu ketika, Abu Bakar Ash-Shiddiq melihat seorang budak perempuan milik Bani Mu'ammal sedang disiksa. Penyiksanya adalah Umar bin Khattab yang saat itu belum memeluk Islam. Penyiksaan itu dilakukan agar si budak mau meninggalkan agama Islam. Umar bin Khattab menyiksanya hingga merasa bosan. Ketahuilah bahwa aku tidak membiarkanmu melainkan karena aku sudah bosan memukulmu. Si budak perempuan itu menjawab, Demikianlah Allah berbuat terhadap kamu. Abu Bakar pun mengeluarkan hartanya untuk membeli budak itu dan memerdekakannya. Abu Bakar Ash-Shiddiq telah dikenal sebagai sosok yang gemar memerdekakan budak. Masyarakat musyrik di Mekah mencibir sikap Abu Bakar yang menggunakan hartanya untuk membela orang-orang lemah itu. Bagi Abu Bakar Ash-Shiddiq, budak-budak yang dimerdekakan itu merupakan saudara seagama dalam agama yang baru. Dan segala pengorbanan Abu Bakar itu bukanlah untuk mencari sanjungan, namun hanya karena Allah semata. Abu Quhafah, ayah Abu Bakar, pernah bertanya kepada putranya tersebut, Anakku, aku lihat kamu memerdekakan budak-budak yang lemah. Bukankah lebih baik jika kamu memerdekakan budak-budak yang kuat dan memiliki fisik yang kokoh agar bisa menjaga dan membelamu? Ayah, sesungguhnya aku melakukan tidak lain dan tidak bukan adalah karena demi Allah semata. Sifat luhur Abu Bakar Ash-Shiddiq ini direkam dalam Al-Quran Surah Al-Lail ayat ke-5 hingga 21. Siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, serta membenarkan adanya balasan yang terbaik atau surga, kami akan melapangkan baginya jalan kemudahan atau kebahagiaan.
Adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup atau tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan balasan yang terbaik, kami akan memudahkannya menuju jalan kesengsaraan. Hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Sesungguhnya kamilah yang berhak memberi petunjuk. Sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Aku memperingatkanmu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan. Akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan diri dari sifat kikir dan tamak. Tidak ada satu nikmat pun yang diberikan seseorang kepadanya yang harus dibalas, kecuali dia memberikannya semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Sungguh, kelak dia akan mendapatkan kepuasan. Semangat solidaritas, senasib dan sepenanggungan di antara individu-individu kaum muslimin generasi awal ini menjadi salah satu puncak keluhuran dan semangat memberi. Melalui Islam, para budak tersebut memiliki pendapat, pandangan, dan pemikiran yang membuat mereka berani membela dan berjuang demi mempertahankan akidahnya. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Dia Rashid Putra, musik Agus TM, editor Anggit Febrila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastadi Sentra Media.